Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin aw wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di momen untuk sahur, mempersiapkan kekuatan fisik dan juga bekal energi tentunya untuk melaksanakan saum kita di hari ini. Semoga saum kita hari ini menjadi saum yang lebih baik daripada kemarin. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengatakan beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir tanpa diuji. Pasti ada. Ya, ujian inilah yang disebut dengan imtihanul iman, ujian keimanan, siapapun. Ya, hal inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah tanpa diuji? Pasti diuji. Nah, pertanyaannya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada keimanan kita hamba-hambanya? Yang jelas supaya Allah tahu kesungguhan kita. Apakah iman kita karena Allah Subhanahu wa taala atau jangan-jangan karena selain Allah? Karena dunia misalnya, karena pangkat, karena jabatan, karena wanita mungkin. Nah, seperti itu. Ya, itulah tujuan kenapa Allah memberikan ujian keimanan pada kita. Untuk mengetahui jelas sungguh-sungguhnya iman kita karena Allah atau bukan. Nah, yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala menguji iman kita dengan ujian keimanan ini adalah untuk menempatkan kita dalam posisi kemuliaan kita di mana. Ya, apakah kemuliaan yang nanti berbanding lurus dengan surga Firdaus, surga Aden, Naim, atau bahkan surga yang terendah, ya, Baitul Ma'mur. Nah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi siapapun yang mengatakan beriman pasti akan diuji. Nah, namun ketika ujian ini datang, yang terbaik bagi kita adalah istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam iman kita. Ya, dan ini memang susah, tapi pahalanya dahsyat luar biasa. Ya. Apalagi bagi kita yang hidup di akhir zaman, ujiannya berat luar biasa. Ujian fitnah yang kita hadapi di akhir zaman ini merupakan akumulasi dari semua fitnah yang dialami oleh para nabi dan rasul. Ya, kalau kita lihat dan kita pikirkan hari ini, kita renungkan apa yang Allah dan Rasul sebutkan bagi kita, semua penyimpangan-penyimpangan di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, nabi dan Rasul kita yang tercinta, hari ini muncul semua. Ya. Manusia menyembah selain Allah ada, manusia menyembah manusia ada, ya, perzinahan di mana-mana ada, mengurangi takaran dan timbangan, bahkan berhubungan sesama jenis itu zaman Nabi Lut sekarang ada. Ya, bahkan fitnahnya lebih dahsyat lagi. Nah, maka dari itu bertahan kita dalam keimanan kita, bertahan kita dalam iman kita kepada Allah, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, bahkan berjuang bertahan untuk mempertahankan sunnah Rasul. Ini merupakan pahala ibadah yang pahalanya dahsyat, ibadah yang pahalanya dahsyat luar biasa. Ya, karena ujiannya berat. Ya. Istiqomah kita dalam mengamalkan sunnah Rasul saja, ini pahalanya luar biasa. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana beratnya kita mengamalkan sunnah di akhir zaman ketika manusia mematikannya, ya, sehingga Allah memberikan pahala yang besar karena memang ujiannya berat. Rasulullah SAW menggambarkannya seperti memegang bara api. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawma idin bid-dini kal qabidi alal jambi." Akan datang pada umatku satu zaman, orang-orang yang memegang teguh agamanya di saat itu, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu, di saat itu, seperti memegang bara api. Luar biasa. Nah, bagaimana gambaran kita memegang bara api? Ada kayu bakar sedang merah membara, kita pegang. Tentu kita merasa panas. Panas, tangan kita terbakar oleh bara api tadi. Itulah bagaimana beratnya mengamalkan sunnah, istiqomah dalam kebaikan, terutama di akhir zaman ini. Berat luar biasa.
Mungkin bagi kita umat Islam, ketika kita istiqomah dengan Islam kita, ya disebut teroris lah, disebut radikal, intoleran, ya, ekstrim, seperti itu. Berat. Sehingga orang berangkat ke pengajian ditakut-takuti sebagai teroris, awas hati-hati. Tapi dengan mudahnya orang pergi ke konser musik yang penuh dengan syahwat melalaikan, nah itu dibiarkan, bahkan diundang. Nah, berat sekali. Tapi dibanding berat ini, kenapa dikatakan berat? Karena ya berbanding lurus dengan pahalanya. Maka pahalanya besar sekali. Ya, sampai-sampai Rasulullah menjelaskan bagaimana pahala orang yang istiqomah bertahan dengan kebaikan imannya, dengan tauhidnya di akhir zaman. Betapapun dia merasa terbakar. Ya, bahkan bisa kehilangan nyawa, kehilangan pangkat, ya, dan sebagainya. Rasulullah SAW sebutkan seperti mendapatkan pahala 100 kali syahidnya para sahabat. Ya, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, istiqomah mengamalkan sunnahku di akhir zaman, di saat manusia mematikannya, di saat manusia meninggalkannya, itu Allah akan memberikan padanya pahala 100 kali syahidnya para sahabat. Syahidnya para sahabat. Ya. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, syuhada mina wa minhum, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian, sahabatku. Subhanallah. Hari ini di zaman penuh fitnah, kita istiqomah memegang teguh Quran dan Sunnah, istiqomah mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW, istiqomah dalam kebaikan, itu pahalanya seperti 100 kali syahidnya para sahabat. 100 kali syahidnya sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, syahidnya sahabat Mus'ab bin Umair, Zaid bin Harisah, radhiyallahu anhum ajmain. Luar biasa. Nah, padahal menghitung 1 kali pahala mati syahid saja luar biasa pahalanya. Lalu apa keutamaan dari mati syahid itu? Nah, 1 keutamaan mati syahid saja pahalanya luar biasa. Apalagi 100 sebagaimana Rasulullah sabdakan tadi. Yang pertama, orang yang mati syahid sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah akan mencabut nyawanya terlebih dahulu. Atau Allah akan mencabut kesadarannya terlebih dahulu sehingga sakitnya kematian tidak akan terasa menyakitkan. Melainkan seperti digigit semut saja. Kadamtin namli. Itu. Maka orang-orang yang mati syahid mereka terlihat tersenyum, ya, luar biasa. Karena kematian mereka tidak terasa sakit. Bahkan Allah perlihatkan surganya bagi mereka. Tidak ada hijab antara mereka dengan surga. Yang kedua, keutamaan orang yang mati syahid. 1 mati syahid adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah menghancurkan tubuhnya. Jadi berapa lama pun orang yang mati syahid dikuburkan, tubuhnya tidak akan hancur. Ya, hal ini relevan dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Surat Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kau kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tidak. Bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki. Jadi ketika meninggal di jalan Allah, syahid, itu rezeki terus mengalir. Nah, karena rezeki terus mengalir, maka tubuhnya tidak hancur berapapun lama dia di dalam kubur. Yang ketiga, orang yang mati syahid ini Allah bebaskan dari fitnah kubur. Luar biasa. Ketika orang-orang berat menjawab pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, ya. Itu berat luar biasa yang ketika salah menjawab dan tidak bisa menjawab itu dipukul dengan gada besi. Hancur tubuhnya, menjerit kesakitan sehingga didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Nah, orang-orang yang mati syahid terbebas daripada fitnah itu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid ini akan menganugerahkan mahkota kemuliaan, Tajul Waqar. Ya, luar biasa, mahkota yang diinginkan oleh para nabi dan rasul, bahkan oleh ahli ibadah sekalipun. Allah berikan pada mereka yang mati syahid. Kemudian yang kelima, orang-orang yang mati syahid ini akan diberikan 70 nama dari keluarganya, dari kerabatnya untuk masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, masuk surga bersama-samanya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana loh indahnya orang yang tidak menduga akan masuk surga, ternyata datang syafaat dari orang yang mati syahid ini. Subhanallah. Beginilah Allah cara memuliakan orang-orang yang mati syahid. Ya, sampai 70 keluarganya disuruh masuk surga tanpa hisab. Ya, dengan satu syarat tidak punya dosa syirik, ya.
syirik besar tentunya. Kalau syirik kecil Allah habiskan dengan siksaan ketika di dunia. Itu pun dengan satu syarat, dia sadar dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para hamba Allah, para sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam, keutamaan orang yang mati syahid adalah Allah akan menikahkan dia dengan 73 bidadari. Subhanallah. Bayang tidak? Bidadarinya ada 73. Subhanallah. Dan seperti apa gambaran bidadari surga? Begini saja. Ya. Kita tentu mendapati dan tahulah ada wanita-wanita tercantik di dunia. Luar biasa yang membuat kita tidak sempat untuk berkedip ya ketika melihat kecantikan mereka. Tapi jangan lupa, secantik apapun wanita yang Allah ciptakan di muka bumi, di dunia ini, Allah ciptakan dari tanah. Allah ciptakan dari tanah. Lalu seperti apa nilai tanah? Ketika saya keluar rumah, saya ambil kepal tanah, saya berikan pada Anda. Apakah Anda akan menerima? Tentu Anda tidak membutuhkannya. Tidak ada nilainya. Nah, jangan lupa, secantik apapun wanita dunia, Allah ciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga yang Allah ciptakan dari campuran perhiasan emas, permata, alul wamajan, yakut. Ya, subhanallah, misik dicampurkan semua menjadi bahan penciptaan bidadari surga. Dan Allah berikan 73 bidadari surga bagi mereka yang mati syahid. Subhanallah. 6 keutamaan itu Allah berikan pada orang yang gugur di jalan Allah, membela agamanya. Lalu bagaimana dengan orang yang istiqomah dengan kebaikan di akhir zaman ini, istiqomah memegang teguh agamanya, istiqomah menghidupkan sunnah Rasul di saat manusia meninggalkan bahkan mematikannya. Allah berikan pahala 100 kali lebih baik daripada syahidnya para sahabat. Subhanallah. Ya. Datangnya pahala yang sangat besar itu tentunya lahir dari perjuangan yang sangat besar. Dan perjuangan itu adalah istiqomah dalam kebaikan di akhir zaman. Sekalipun resikonya kita kehilangan dunia, bahkan kehilangan nyawa kita. Tapi yakinilah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal ibadah kita. Walaupun hanya sebutir biji zarah. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam menegakkan dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW apapun ujiannya, dan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat cinta Quran, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa bagi sahabat Quran sekalian yang ingin berkontribusi dalam program Syiar Quran Project, silakan diklik link yang ada di deskripsi. Terima kasih dan mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah adalah kehidupan saya pribadi dan saya beristighfar. Astagfirullahaladzim, yang benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung. Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih, dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Halo Leute, ich bin Haramita, ich bin jetzt in Deutschland. Nama saya Ina Kumala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapan. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya.
hingga pesan cinta itu dapat menjadi penunjuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.